Perkenalkan, nama saya Sanitasa Alawiyah. Halo guys, nama aku Delvina. Halo guys, perkenalkan nama saya Faragaisa Bazlina. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Tauhid. Halo, perkenalkan nama saya Jainuddin Ahmad. Perkenalkan nama saya Muwakil dari kelompok 3. Sistem koordinasi bertanggung jawab atas penerimaan, pemrosesan, dan respon terhadap rangsangan eksternal maupun internal. Sistem ini mencakupi 1. Sistem saraf menggunakan impuls listrik. 2. Sistem endokrin menggunakan hormon. 3. Alat indera reseptor untuk menangkap rangsangan. A. Sistem saraf menyampaikan informasi antar sel dan organ sensorik otak, mengolah informasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan sistem dalam tubuh. Ilmu yang mempelajari sistem saraf dan reseptornya neurologi. Sistem saraf bekerja dengan cepat menggunakan impuls listrik yang dihantarkan melalui sel saraf neuron. Materi selanjutnya adalah struktur neuron. Nah, yang pertama ada badan sel. Badan sel berfungsi mengontrol metabolisme dari sel saraf. Kemudian ada dendrit. Dendrit mengumpulkan informasi dari sel-sel lain. Selanjutnya, akson adalah suatu untayan panjang yang membawa informasi dari badan sel, terkadang melalui jarak yang sangat panjang. Kemudian ada nodus Ranvier, memungkinkan berlangsungnya konduksi impuls yang cepat dengan membuat impuls melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Selanjutnya ada selubung myelin yang tersusun dari lemak memberi isolasi listrik di antara sel dan membuat impuls berjalan lebih cepat. Lanjut ada ujung sinapsis. Nah, ini merupakan tempat sinapsis berhubungan dengan sel saraf lainnya seperti pada otot atau kelenjar. Kemudian ada nukleus, terletak di antara badan sel neuron, mengandung materi genetik DNA yang mengatur aktivitas sel, termasuk sintesis protein untuk pemeliharaan dan fungsi neuron, dan juga mengontrol pertumbuhan dan regenerasi sel saraf. Yang terakhir ada sel Schwann, merupakan sel glia yang membungkus akson pada sistem saraf tepi, PNS. Kemudian berfungsi membentuk selubung myelin yang mempercepat transmisi impuls saraf melalui konduksi saltatori. Dan terakhir yaitu membantu regenerasi akson yang rusak dengan menyediakan jalur untuk pertumbuhan kembali. Selanjutnya ada jenis neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada neuron sensorik atau aferen. Neuron sensorik mengirimkan impuls melalui serat aferen dari reseptor ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron motorik atau eferen. Nah, neuron motorik membawa pesan atau perintah dari otak dan sumsum tulang belakang melalui serat eferen ke berbagai organ. Yang terakhir, yang ketiga ada neuron konektor. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik yang terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi sebagai pusat kendali utama. Otak. Otak dilindungi oleh tengkorak dan mendingen atau selaput otak, serta dilumasi oleh cairan cerebrospinal untuk melindungi dari benturan. Bagian-bagian otak. 1. Otak besar atau cerebrum, mengatur fungsi berpikir, kesadaran, ingatan, dan emosi. Terdiri dari dua belahan. Belahan kiri mengontrol logika, matematika, bahasa. Belahan kanan mengontrol kreativitas, intuisi, dan seni. 2. Otak kecil atau cerebellum berfungsi mengatur keseimbangan, koordinasi gerakan, dan postur tubuh. 3. Diencephalon. Talamus menghubungkan informasi sensorik ke korteks cerebral. Hipotalamus mengontrol suhu tubuh, lapar, haus, dan emosi. 4. Batang otak. Mesencephalon atau otak tengah mengatur gerakan mata dan refleks visual. Pons menghubungkan otak besar dan kecil, mengontrol pernapasan. Medulla oblongata mengatur refleks vital seperti denyut jantung dan tekanan darah. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis terletak di dalam tulang belakang, berfungsi menghantarkan impuls ke dan dari otak, menjadi pusat refleks gerak otomatis tanpa sadar. Selanjutnya ada sistem saraf tepi atau SST.
Sistem saraf tepi meliputi saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Ada dua perangkat sistem saraf tepi, yaitu saraf kranialis dan saraf spinalis. Yang pertama ada saraf kranialis. Tubuh manusia memiliki 12 pasang saraf kranialis yang meliputi saraf sensorik, yaitu penciuman dan optik, kemudian saraf motorik, yaitu okulomotor dan troklearis, serta saraf campuran, yaitu trigeminal dan facial. Selanjutnya ada saraf spinalis. Saraf spinalis berasal dari sumsum tulang belakang melalui pusat dorsal dan pusat ventral. Tubuh manusia memiliki 31 pasang saraf spinalis. Saraf ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu serviks 8 pasang, toraks 12 pasang, lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, dan koksigeal 1 pasang. Kemudian selanjutnya ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom berperan mengendalikan gerak tak sadar pada otot polos dan pada kelenjar tertentu. Sistem ini terdiri atas rantai saraf yang saling berpasangan dan ganglion yang ada di kedua sisi tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Sebagian besar ganglion terletak dekat atau melekat pada organ yang dikontrol. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua sistem, yaitu simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik biasanya bekerja berlawanan satu sama lain atau bersifat antagonis. Jika satu sistem berkontraksi karena kerja suatu otot, maka sistem yang lain biasanya relaksasi. Keseimbangan antara kedua sistem itu dapat mengatur gerak tak sadar suatu organisme secara akurat. Kemudian ada contoh dari pembagian simpatik dan pembagian parasimpatik. Yang pertama ada pembagian simpatik. Nah, di pembagian simpatik ini, pupil melebar, tidak memengaruhi produksi air mata. Kemudian sekresi kelenjar ludah menurun. Selanjutnya ada denyut jantung meningkat, mengembangnya bronkus, menurunnya aktivitas lambung dan pankreas, glikogen dikonversikan menjadi glukosa di hati, kemudian pelepasan adrenalin dan non-adrenalin. Selanjutnya peristaltik dihambat dan relaksasi kandung kemih. Dan yang terakhir ada saraf adrenergi, yaitu postganglion, yaitu melepaskan non-adrenalin pada ujung akhir saraf. Pembagian simpatik ini berbeda dengan pembagian parasimpatik. Jadi sifat mereka ini saling berlawanan. Nah, yang pertama di pembagian parasimpatik yaitu pupil menyempit, merangsang produksi air mata. Kemudian sekresi kelenjar ludah meningkat, denyut jantung melambat, bronkus mengempis, aktivitas lambung dan pankreas meningkat, glukosa dikonversikan menjadi glikogen di dalam hati, pelepasan adrenalin dan dihambatnya non-adrenalin, kemudian stimulasi peristaltik dan kontraksi kandung kemih. Dan di sini terdapat saraf kolinergi atau postganglion, di mana saraf ini melepaskan asetilkolin pada ujung akhir saraf. Sistem endokrin atau hormonal. Sistem ini bekerja dengan hormon, yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan diedarkan melalui darah. Kelenjar tiroid fungsinya yaitu mengawal sensitif tubuh terhadap hormon lain, mengawal bagaimana badan menggunakan tenaga, atau mengawal metabolisme badan. Hormon dirembeskan, hormon T3 dan hormon T4. Kelenjar paratiroid fungsinya yaitu mengawal jumlah kalsium dalam darah manusia. Hormon dirembeskan, hormon paratiroid. Kelenjar pituitari fungsinya yaitu membantu dalam merangsang pengeluaran hormon pada kelenjar lain. Hormon dirembeskan, hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, hormon oktorin. Kelenjar testis yaitu fungsinya menghasilkan sperma, menghasilkan hormon androgen yang mempengaruhi pertumbuhan lelaki. Hormon dirembeskan yaitu hormon endogren, hormon estradiol, hormon inhibin. Kelenjar ovari yaitu fungsinya menghasilkan ovum. Hormon dirembeskannya yaitu hormon progesterone, hormon estrogen, hormon androstenedion. Pankreas
yaitu fungsinya mengawali kadar gula atau glukos dalam badan. Hormon diremeskan hormon insulin, hormon glukagon, hormon somatostatin. Kelenjar adrenal yaitu fungsinya membebaskan hormon yang boleh membantu badan bertindak segera dalam keadaan kecemasan. Hormon diremeskan adalah adrenalin, hormon noradrenalin, hormon dopamin. Kelenjar hipotalamus yaitu fungsinya menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Hormon diremeskan yaitu hormon oksitosin, hormon vasopresin, hormon dopamin. Alat indera. Alat indera ada 5, yaitu mata, indera penglihatan, telinga, indera pendengaran dan keseimbangan, 3 hidung, indera penciuman, 4 lidah, indera pengecap, dan yang terakhir kulit, indera peraba. Nah, alat indera membantu tubuh menerima informasi dari lingkungan. Nah, bagian utama indera penglihatan atau mata adalah kornea, menangkap cahaya, pupil dan iris mengatur intensitas cahaya, lensa memfokuskan cahaya ke retina. Retina mengandung sel batang, yaitu untuk menangkap cahaya hitam putih, dan sel kerucut untuk menangkap cahaya yang berwarna. Gangguan mata itu ada 3, yaitu miopi atau rabun jauh, hipermetropi rabun dekat, dan astigmatisme. Nah, untuk rabun jauh diperbaiki dengan lensa cekung. Kalau rabun dekat diperbaiki dengan lensa sembung. Kalau astigmatisme diperbaiki dengan lensa silindris. Nomor 2 yaitu telinga. Telinga terdiri dari telinga luar menangkap gelombang suara, telinga tengah berisi tulang martil, landasan sanggurdi, telinga dalam, koklea atau pendengaran, dan vestibular keseimbangan. Gangguan telinga konduktif, kerusakan di telinga luar atau tengah, tuli sensorineral, kerusakan saraf pendengaran. Hidung, indera penciuman, mengandung reseptor olfaktori yang peka terhadap bau. Lidah, indera pengecap, terdapat papila pengecap untuk rasa manis, asam, asin, pahit, umami. Kulit, indera peraba, mengandung reseptor mekanoreseptor, termoreseptor, nosiseptor untuk sentuhan, suhu, dan nyeri.